Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan resiliensi ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Anggota kelompoknya yang pertama yaitu ada Komang Dewi Lestari, Suci Nur Aisyah, dan Jahra Saada. Materi presentasinya yang pertama yaitu ada pengertian resiliensi ekonomi, faktor yang mendukung resiliensi ekonomi Indonesia, dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi, dan strategi pemulihan dan penguatan resiliensi ekonomi. Yang pertama yaitu ada pengertian resiliensi ekonomi. Resiliensi dalam KBBI diartikan sebagai sebuah kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit atau disebut dengan tangguh. Resiliensi ekonomi adalah kemampuan suatu negara menyerap, beradaptasi, dan pulih dari guncangan ekonomi eksternal maupun internal. Dalam konteks ini, resiliensi tidak hanya berarti bertahan, tetapi juga pulih dan tumbuh kembali secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung resiliensi ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu stimulus kebijakan bisnis. Stimulus kebijakan bisnis ini stimulus yang mendorong kegiatan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak perekonomian rakyat. Yang kedua yaitu mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu menjaga pasokan pangan dalam negeri. Dalam menjaga pasokan pangan ini terdapat 4 strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri antara lain. Yang pertama, digitalisasi pasar dan kerjasama BUMN, peningkatan produktivitas dalam negeri, budidaya pertanian yang baik, dan penanganan pasca panen dan menjaga sustainability dari sumber daya alam. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berpotensi memulihkan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar melalui perbaikan dalam bidang pajak, kualitas belanja, dan pengelolaan subsidi yang menyejahterakan. Yang terakhir yaitu memperbarui orientasi. Resiliensi perekonomian Indonesia dapat diperkuat dengan mengubah orientasi. Nah, orientasi tersebut berkaitan dengan negara, meliputi negara yang memperbarui orientasi konsumsi menjadi produksi, importir menjadi eksportir, dan penghasil sumber daya menjadi negara yang capable mengolah dan menghasilkan produk dari sumber daya yang dihasilkan dalam negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Suci. Selanjutnya ada dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu sekitar 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja yang di PHK. Yang kedua, terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. Yang ketiga, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7%. Yang keempat, terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. Yang kelima, terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Yang keenam, pada 6.000 hotel telah terjadi penurunan penempatan okupansi hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata. Selanjutnya, ada tantangan yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi. Yang pertama itu ada ketidakpastian global. Ketidakpastian masih menyelimuti perekonomian dunia, terutama dengan adanya varian baru COVID-19 yang dapat mengganggu upaya pemulihan. Ketegangan geopolitik dan perubahan iklim juga menambah ketidakpastian yang dapat memperburuk ekonomi global. Yang kedua itu ketimpangan ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca pandemi sangat tidak merata. Negara-negara berkembang dan masyarakat berpendapatan rendah masih menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan akses ke vaksin, bantuan ekonomi, atau pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang lebih dalam antara negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga ada krisis rantai pasokan. Pandemi mengganggu sistem rantai pasokan global.
Dan meskipun beberapa sektor mulai pulih, masalah pasokan bahan baku dan logistik masih menjadi hambatan. Keterlambatan pengiriman barang dan kenaikan biaya logistik dapat menghambat pemulihan ekonomi di banyak sektor. Yang keempat, inflasi dan krisis energi. Banyak negara menghadapi inflasi tinggi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi, bahan baku, dan makanan. Selain itu, ketegangan energi global dan kenaikan harga energi juga mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Yang kelima, perubahan pola konsumsi dan dunia kerja. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola konsumen masyarakat dengan pergeseran ke belanja online, perubahan preferensi dalam bekerja, dan meningkatkannya permintaan untuk layanan kesehatan dan kebersihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Komang. Strategi pemulihan dan penguatan resiliensi ekonomi yang satu, program pemulihan ekonomi nasional PEN, program PEN sebagai respon cepat terhadap dampak pandemi mencakup bantuan sosial, insentif usaha, subsidi gaji, dan dukungan kepada sektor kesehatan PEN. Menjaga instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha. Yang kedua, digitalisasi UMKM dan transformasi ekonomi. Pemerintahan mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta integrasi ke dalam ekosistem dan e-commerce. Transformasi ekonomi digital ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan daya asing pelaku usaha kecil serta memperluas akses pasar. Yang ketiga, reformasi struktural dan kebijakan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan perizinan, serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan menarik investasi baik domestik maupun asing. Yang keempat, penguatan kerjasama internasional. Kerjasama internasional menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak pandemi. Negara-negara berkomitmen untuk bekerja sama dalam distribusi vaksin, pemulihan perdagangan internasional, dan restrukturisasi utang bagi negara-negara berkembang. Yang kelima, penguatan sektor produksi dan ketahanan pangan, seperti hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, peningkatan produksi pertanian dan perikanan lokal, dan modernisasi infrastruktur logistik dan distribusi pangan. Kesimpulan, pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, namun pemerintah berhasil merespons melalui berbagai strategi seperti program PEN, pendukungan untuk UMKM, reformasi kebijakan, serta penguatan sektor pangan dan industri. Meskipun tantangan global masih ada, kombinasi antara kebijakan aktif dan kolaborasi lintas sektor menjadikan Indonesia mampu membangun perekonomian yang lebih tangguh dan berkelanjutan ke depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.